Halo fashion people, jumpa lagi sama aku Kintana. Seperti biasa di hari ini aku bakal nemenin kamu dengan beragam informasi menarik seputar fashion, lifestyle, dan juga tren masa kini. Pernah gak sih kita mikir bahwa pemimpin itu bukan hanya berbicara lewat kata-kata, tapi juga busana yang ia kenakan? Ya, busana seorang pemimpin adalah bahasa visual yang penuh makna. Dari istana megah di masa lalu hingga panggung diplomasi modern, pakaian selalu menjadi cermin kekuasaan, budaya, dan citra bangsa. Dalam episode kita kali ini, kita akan menelusuri busana para pemimpin dunia. Dari jejak sejarah dan filosofi busana para raja serta kaisar, hingga gaya modern presiden, perdana menteri, hingga ratu. Kita juga akan melihat bagaimana busana membentuk citra, memainkan peran dalam diplomasi, dan meninggalkan jejak abadi dalam sejarah kepemimpinan. Selengkapnya akan kita bahas di Before After. Busana seorang pemimpin bukanlah sekedar kain yang menutupi tubuh. Ia adalah bahasa simbolik, warisan budaya, sekaligus tanda legitimasi kekuasaan. Dari istana megah di Asia, benua Eropa, hingga kerajaan di Nusantara, busana pemimpin selalu dirancang dengan penuh makna. Dan di segmen kita kali ini, kita akan menelusuri jejak sejarah dan filosofi di balik pakaian para pemimpin dunia. Shine bright up all night, whenever slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Sejak zaman kuno, busana telah menjadi bagian penting dari identitas seorang pemimpin. Ia tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, melainkan juga lambang kekuasaan, status sosial, dan legitimasi. Di Tiongkok kuno, seorang kaisar dikenal dengan jubah naga yang berwarna emas. Motif naga melambangkan kekuatan, keberanian, dan hubungan langsung dengan langit. Setiap detail bordir bukan sekedar hiasan, melainkan doa bagi kesejahteraan negeri. Sementara itu di Jepang, kaisar tampil dalam pakaian tradisional berlapis yang disebut sokutai. Busana ini dipakai saat upacara penting, melambangkan kesakralan dan hubungan spiritual antara pemimpin dengan rakyatnya. Di belahan dunia lain, raja-raja Eropa abad pertengahan kerap menggunakan jubah bludruk panjang dengan warna ungu. Warna ungu dipilih karena sangat langka dan mahal, sehingga menjadi simbol kekayaan serta otoritas. Di sisi lain, mahkota yang mereka kenakan juga bukan sekedar perhiasan. Permata di dalamnya dipercaya membawa perlindungan, sementara bentuknya yang menjulang melambang kedekatan seorang raja dengan Tuhannya. Dalam peradaban Islam, para khalifah dan sultan tampil dengan jubah panjang dari kain halus. Mereka mengenakan sorban sebagai penanda kebijaksanaan dan kesolehan, sekaligus membedakan mereka dari rakyat biasa. Di Nusantara sendiri, busana pemimpin juga sangat kaya akan simbol. Seorang raja Jawa misalnya, mengenakan batik dengan motif khusus yang tidak boleh dipakai rakyat umum. Motif ini menegaskan identitasnya sebagai penguasa. Sultan di wilayah Sumatera tampil dengan kain songket yang penuh benang emas. Keindahan kain tersebut menjadi representasi kejayaan kerajaan sekaligus lambang kemakmuran negeri. Selain kain, aksesoris juga memiliki makna penting. Sebuah keris yang terselip di pinggang seorang raja tidak hanya berfungsi sebagai senjata, tetapi juga simbol kewibawaan dan perlindungan. Filosofi warna pun menjadi penanda tersendiri. Putih melambangkan kesucian dan keadilan, merah identik dengan keberanian, emas menandakan kejayaan, dan hitam menggambarkan keteguhan serta kekuatan. Pemimpin di berbagai belahan dunia selalu berhati-hati memilih busana, karena mereka sadar bahwa setiap kain, setiap motif, bahkan setiap warna adalah representasi dari legitimasi kekuasaan. Busana juga menjadi media komunikasi nonverbal. Seorang raja yang berpakaian megah ingin menunjukkan kekuatan dan kekayaannya. Sementara pemimpin yang mengenakan pakaian sederhana, ia menampilkan citra kerendahan hati. Dalam sejarah, seringkali busana juga menjadi alat diplomasi. Pakaian tertentu dikenakan untuk menyambut tamu asing, sebagai tanda penghormatan sekaligus penegasan identitas budaya. Fungsi busana pemimpin bahkan melampaui estetika. Ia bisa menjadi simbol perlawanan, penguat moral rakyat, sekaligus penyemai rasa kebanggaan akan budaya bangsa. Tidak heran jika hingga kini, busana pemimpin yang terdokumentasi dalam lukisan, foto, maupun patung masih dianggap sebagai peninggalan bersejarah yang berharga.
Busana pemimpin dari zaman ke zaman selalu menjadi saksi bisu perjalanan sejarah yang menyimpan filosofi, pesan, dan makna yang jauh lebih dalam dari sekedar keindahan. Dari berbagai belahan dunia kita belajar bahwa busana pemimpin bukan hanya hiasan tubuh, melainkan simbol kekuasaan, kehormatan, dan doa bagi bangsanya. Namun zaman terus bergerak, dari jubah naga, songket, hingga mahkota permata, kini para pemimpin hadir dengan gaya yang lebih modern, sederhana, bahkan kadang-kadang mengejutkan. Lantas bagaimana busana para pemimpin dunia bertransformasi di era kontemporer? Jawabannya ada di segmen berikutnya, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Seiring dengan berjalannya waktu, para pemimpin dunia tidak lagi selalu tampil dengan jubah kebesaran atau mahkota permata. Di era modern, pilihan busana mereka lebih sederhana, namun tetap syarat makna. Dari jas formal hingga pakaian tradisional, setiap detail tetap menjadi bahasa visual yang berbicara kepada dunia. Shine bright up all night, whenever slowing down. Fall in love, drunk mistakes. Di era modern, busana pemimpin telah mengalami transformasi besar. Dari yang awalnya penuh ornamen simbolis, kini banyak pemimpin memilih gaya sederhana agar lebih mudah diterima publik. Setelah jas menjadi pilihan utama banyak pemimpin dunia, jas dianggap formal, elegan, dan netral sehingga cocok dipakai dalam berbagai pertemuan internasional. Barack Obama misalnya sering tampil dengan jas rapi, namun juga kerap melepas dasi dan menggulung lengan kemejanya. Gaya ini sengaja dipilih untuk membangun citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Sebaliknya, Vladimir Putin lebih sering terlihat dengan setelan jas berwarna gelap. Pilihan warna ini memperkuat citranya sebagai sosok tegas, maskulin, dan berwibawa di mata dunia. Sementara itu, Narendra Modi dari India justru dikenal dengan ciri khasnya kurta panjang dan syal berwarna cerah. Busananya adalah simbol kebanggaan terhadap budaya lokal yang dibawa ke panggung global. Sementara di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo sering tampil dengan batik, terutama saat menghadiri acara internasional. Batik bukan hanya pakaian, tetapi juga diplomasi budaya, serta memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Lain halnya dengan Nelson Mandela yang juga punya gaya khas yang sulit dilupakan. Ia kerap memakai kemeja bermotif warna-warni yang dikenal sebagai Padimasor. Pilihan ini menampilkan sosok pemimpin yang humanis dan penuh kehangatan. Ratu Elizabeth II memilih gaya yang berbeda. Ia hampir selalu tampil dengan busana berwarna cerah, lengkap dengan topi dan sarung tangan. Warna cerah dipilih agar beliau mudah dikenali di tengah keramaian. Sementara itu, Angela Merkel, mantan kanselir Jerman, juga punya gaya konsisten. Jas berwarna sederhana dengan potongan yang sama menjadi ciri khasnya, menekankan kesederhanaan dan fokus pada kerja, bukan penampilan. Sedangkan mantan Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, pernah tampil mengenakan jubah bulu tradisional Maori dalam acara kenegaraan. Pilihan busana ini dianggap sebagai penghormatan terhadap budaya lokal. Pemimpin di Timur Tengah seperti Raja dan Pangeran Arab Saudi juga kerap mengenakan jubah putih panjang yang disebut tobe dan sorban. Kesederhanaan warna putih dipadukan dengan simbol religius yang kuat. Dan di Afrika sendiri banyak pemimpin modern masih memakai pakaian tradisional pada acara khusus. Misalnya saja Presiden Nigeria sering mengenakan akbada, pakaian longgar yang mencerminkan keagungan budaya lokal. Pilihan busana ini bukan kebetulan, setiap pemimpin sadar bahwa pakaian adalah media komunikasi yang menyampaikan pesan tanpa perlu kata-kata. Dengan pakaian sederhana, pemimpin ingin menunjukkan kerendahan hati. Dengan pakaian pula, mereka menegaskan identitas budaya. Dan dengan jas formal, mereka menyampaikan wibawa serta profesionalitas. Media dunia pun sering menyoroti penampilan pemimpin. Gaya berpakaian mereka bisa mempengaruhi persepsi publik, bahkan kadang menjadi topik perbincangan internasional. Maka tidak heran busana pemimpin di era modern tetap menjadi strategi komunikasi visual yang penting. Meski sederhana, setiap detailnya menyampaikan pesan yang kuat kepada rakyat dan dunia.
Dari jas formal hingga pakaian tradisional, setiap pemimpin modern punya gaya khas yang penuh makna. Mereka sadar bahwa busana bukan sekedar penampilan, melainkan pesan yang tersampaikan kepada rakyat maupun dunia. Namun pertanyaan pentingnya adalah sejauh mana busana itu mampu membentuk citra, mempengaruhi diplomasi, dan menjadi strategi komunikasi kepemimpinan. Jawabannya akan kita bahas di segmen berikutnya. So, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Busana seorang pemimpin bukan hanya soal gaya atau kenyamanan. Ia adalah strategi komunikasi, simbol diplomasi, dan pembentuk citra di mata rakyat maupun dunia. Lewat pakaian, seorang pemimpin bisa menyampaikan pesan politik, memperkuat identitas budaya, hingga mempengaruhi cara sejarah mencatat dirinya. Sementara di era globalisasi, setiap penampilan pemimpin dunia selalu menjadi sorotan media internasional. Busana yang mereka kenakan kerap lebih banyak dibicarakan dibandingkan isi pidatonya. Ketika Nelson Mandela tampil dengan kemeja Madiba yang penuh warna, publik justru melihatnya bukan sekedar kain. Itu adalah simbol rekonsiliasi, kebebasan, dan keberanian menentang tradisi formal yang kaku. Joko Widodo pun memanfaatkan busana sebagai diplomasi budaya. Dengan mengenakan batik di forum internasional, ia memperkenalkan Indonesia dan menegaskan bahwa identitas bangsa bisa hadir di panggung global. Begitu juga Narendra Modi yang selalu membawa kurta dan shawl khas India. Busananya menjadi pengingat bahwa modernitas tidak menghapus akar tradisi, melainkan justru memperkuat citra bangsa di mata dunia. Di sisi lain, Ratu Elizabeth II memilih busana warna cerah dengan konsistensi luar biasa. Hal ini menciptakan citra keanggunan yang abadi, sekaligus strategi sederhana agar selalu mudah dikenali oleh rakyatnya. Angela Merkel membangun citra berbeda. Gaya jas sederhananya menegaskan pesan kepemimpinan bukan tentang glamor, tetapi tentang kerja keras, stabilitas, dan keteguhan. Busana pemimpin juga memainkan peran penting dalam diplomasi. Saat seorang pemimpin mengenakan pakaian khas negara yang dikunjunginya, itu adalah simbol penghormatan dan bentuk persahabatan. Contoh menarik adalah ketika Michelle Obama mengenakan gaun rancangan desainer asal negara yang ia kunjungi. Pilihan ini disebut positif sebagai tanda penghargaan terhadap budaya setempat. Diplomasi busana bahkan bisa meredakan ketegangan politik. Sebuah senyuman dan pakaian tradisional yang menghormati budaya lain seringkali lebih efektif daripada kata-kata formal. Namun, di sisi lain, busana juga bisa menimbulkan kontroversi. Pemimpin yang salah memilih pakaian dianggap tidak peka budaya atau bahkan meremehkan tradisi negara lain. Maka tak heran setiap detail pakaian pemimpin dipikirkan matang-matang. Dari warna, motif, hingga bahan, semua punya pesan tersirat yang ingin disampaikan. Pakaian sederhana bisa menunjukkan kerendahan hati, sementara pakaian mewah bisa menegaskan wibawa. Keduanya sama-sama strategi yang sah, tergantung pada citra apa yang ingin dibangun. Media modern memperkuat efek ini dengan foto-foto busana pemimpin yang beredar cepat di seluruh dunia, membentuk persepsi publik bahkan sebelum pidato mereka terdengar. Oleh karena itu, busana pemimpin kini bukan sekadar pakaian, melainkan bagian dari branding politik. Ia juga membantu membangun image yang konsisten di mata masyarakat maupun komunitas internasional. Sejarah pun mencatat para pemimpin bukan hanya dari keputusan dan pidato, tetapi juga dari apa yang mereka kenakan. Busana menjadi bagian dari kisah kepemimpinan mereka. Dengan demikian, busana pemimpin adalah jembatan antara budaya, politik, dan diplomasi. Ia berbicara tanpa suara, membentuk citra tanpa kata, dan meninggalkan jejak yang abadi dalam sejarah dunia. Dan dari jubah para kaisar, kain songket Sultan Nusantara, hingga jas sederhana para pemimpin modern, kita belajar bahwa busana bukan hanya soal penampilan, ia adalah bahasa simbolik yang menentukan sejarah, budaya, citra, dan diplomasi. Setiap kain, setiap motif, dan setiap warna menyimpan pesan yang ingin disampaikan kepada rakyat dan dunia.
Busana pemimpin dunia adalah cerminan perjalanan peradaban manusia. Merekam kejayaan masa lalu, menampilkan karakter masa kini, sekaligus memberi inspirasi bagi masa depan. Karena pada akhirnya kepemimpinan tidak hanya dikenang lewat kata-kata, tetapi juga lewat busana yang menjadi bagian dari identitas abadi. Dan waktunya Kintana harus pamit undur diri, namun sebelum itu jangan lupa untuk selalu tonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.